Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Baik kan? Jangan lupa untuk sarapan pagi karena kita butuh tenaga untuk pura-pura bahagia. Sebelum saya mulai pembahasan di video ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Karena tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang ya jangan ditinggal dong, please lah, tolonglah. Perkenalkan, nama saya Vera Ramadan dengan NIM 112111236. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia, yaitu PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Perusahaan manufaktur ini bergerak di bidang industri makanan. Sesuai dengan merek dagangnya yaitu Sari Roti, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk menjadi salah satu produsen roti terbesar di Indonesia. Dari slogan yang sering kita dengar, Sari Roti, Roti Sari Roti, produk utamanya yang pasti adalah roti dong. Masa iya klepon? Ada beberapa produk bestseller dari Sari Roti. Ada roti tawar, roti sobek, kue, dan roti sandwich coklat yang rasanya manis banget kayak kamu. Iya, kamu. Adapun bahan baku utamanya adalah tepung terigu, air, dan juga ragi. Dan di dalam proses pembuatan sari roti ada 11 proses yang harus dilalui. Yang pertama ada proses spong mixing, adalah pengadukan adonan bahan baku utama yaitu terigu, air, dan juga ragi. Dan proses yang kedua adalah fermentasi atau proses peragian adonan. Proses yang ketiga adalah dough mixing, proses pengadukan kedua, yang mana ada bahan lain seperti gula dan juga margarin yang ditambahkan pada adonan. Proses yang keempat ada dividing, yaitu proses pemotongan adonan. Dan proses selanjutnya adalah rounding, yaitu proses dalam membulatkan adonan. Proses yang keenam ada pressing atau pemutihan adonan. Serta selanjutnya ada proses panning, yaitu penempatan adonan roti di dalam cetakan atau loyang. Dan yang kedelapan adalah proses final fermentasi, yaitu proses pengembangan adonan di dalam ruangan khusus dengan kelembapan serta suhu yang terkontrol. Proses yang kesembilan adalah baking, yaitu proses pemanggangan adonan. Proses yang ke-10 adalah cooling, yaitu proses pendinginan adonan yang telah dipanggang. Dan yang terakhir adalah proses packaging atau pengemasan. Seperti itulah proses pembuatan sari roti. Prosesnya tidak ada yang instan, begitupun juga kayak move on dari kamu. Perlu proses untuk bisa melupakan semua kenangan-kenangan indah yang telah kita lalui bersama. Gambar di samping adalah laporan tahunan Sari Roti dari tahun 2017 sampai 2021. Maaf gambarnya tidak jelas, sama kayak hubungan kita yang gak jelas arahnya mau kemana. Tetapi di dalam laporan itu, penjualan sari roti sempat mengalami penurunan di tahun 2020 karena pandemi corona, dan kembali meningkat di tahun selanjutnya di 2021. Sekian pembahasan tugas profil perusahaan manufaktur. Terima kasih kepada Ibu Meta Kusumaning Tias selaku dosen pengampu dan juga teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa bahagia dan tetap semangat meskipun gak punya ayang.